warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Indah Widyasari. Saya dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Matematika 2018. Untuk itu, di sini saya akan memperkenalkan dari media yang saya buat, yaitu media yang akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Sebelum kita menggunakan media ini, ada perlunya untuk kita semua mengetahui dahulu tentang bentuk umum dari persamaan itu sendiri. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau gitu, karena kita udah tahu nih ya bentuk umum dari persamaan kuadrat ini, kita bisa lanjut nih. Di sini saya sudah menyediakan kartu soal yang berisikan ada 3 soal. Lalu di sini juga sudah tersedia spidol dan juga kertas putih yang nantinya kertas putih ini akan kita tempelkan di beberapa tempat yang nantinya akan digunakan saat pengerjaan untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, kalau gitu, mari kita sama-sama mengerjakan contoh satu soal yang akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Di sini ada 3 soal yang sudah saya sediakan. Nah, dari ketiga soal ini saya akan memilih satu soal. Dan 2 soalnya lagi kita kembalikan ke kartu soal. Nah, dapat terlihat soalnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Soal ini akan kita tempelkan ke sini. Nah, di sini soalnya sudah tertera x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya untuk bagaimana sih cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini? Yang pertama, dari konsep ini, bentuk umum kita udah kita ketahui nih, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, dari soal itu, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Yang manakah yang merupakan bilangan A, yang merupakan bilangan B, dan yang mana merupakan bilangan C? Untuk itu, mari kita mulai untuk menulis dengan spidol dan juga sediakan 3 kertas putih, 3 kertas yang sudah disediakan double tip di belakangnya untuk dapat ditempelkan di media yang akan kita gunakan. Untuk itu, dari soal x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, kita dapat lihat nih, untuk x kuadratnya sendiri ini di depan, untuk x kuadrat itu dia memiliki bilangan A. Maka A di sini jika kita masuk ke soal untuk x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, A-nya merupakan angka 1. Jadi kita tulis angka 1-nya. Lalu kita lepaskan double tip-nya. Angka 1 yang sudah kita tulis, kita tempelkan ke bilangan A. Di sini kita sudah mengetahui bahwa soal x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0 itu memiliki bilangan A-nya 1. Lalu untuk yang kedua, kita sudah mencari yang A, selanjutnya kita akan mencari bagian yang B. Di sini, B di sini ada kriteria sendiri. Untuk A-nya tadi ada x kuadrat karena kita persamaan kuadrat. B-nya memiliki ciri jika pada ax kuadrat itu memiliki pangkat kuadrat karena kita membahas tentang persamaan kuadrat, dan pada bx di sini b merupakan konstanta dari bilangan variabel x itu sendiri. Jadi pada soal x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0 dapat kita lihat bahwa b-nya di sini merupakan angka bilangan dari 4. Jadi kita tulis angka 4. Sama seperti tadi, kita lepas double tip-nya, lalu kita tempelkan ke bilangan B, bilangan pada kotak B. Nah, di sini untuk A dan B kita sudah mengetahui nilainya. Selanjutnya kita akan mencari nilai C. C di sini merupakan bilangan konstanta yang dia tidak memiliki variabel. Pada soal x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, dapat kita lihat bahwa dari soal ini yang tidak memiliki bilangan variabel x itu adalah angka 3. Maka C-nya di sini merupakan 3. Nah,
Sudah kita dapatkan untuk A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 3. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara menentukan akar-akar yang akan menggunakan kriteria tertentu persyaratan yang emang harus kita penuhi. Yang pertama, A dikali C sama dengan. Di sini, A yang kita sudah dapat merupakan angka 1 dan C yang sudah kita dapat merupakan 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. Kembali ke langkah seperti tadi, kita tempelkan angkanya kembali. Lalu selanjutnya, ketika kita udah menempelkan angka 1 dikali 3 sama dengan 3, kita lanjut ke persyaratan yang kedua, yaitu P dikali Q sama dengan A dikali C. Di sini untuk nilai P dan Q itu belum kita ketahui karena kita baru mengetahui nilai A, B, dan C. Maka dari itu kita perlu memperkirakan nilai dari P dan Q. Untuk memperkirakan itu, pada tahap kedua ini kita udah ada nih yang udah kita ketahui nilainya gitu. Nah, di sini P dikali Q sama dengan A dikali C. Nilai A dikali C ini udah kita ketahui berapa? Iya, benar. A dikali C merupakan 3. Nah, didapatkan nilai P dikali Q sama dengan 3. Perlu diketahui, pada tahap penentuan akar-akar persamaan kuadrat ini, kita perlu memperkirakan angka-angka apa saja yang bisa menyesuaikan dari persyaratan P dikali Q dan juga P ditambah Q. Kita sudah memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu P dikali Q sama dengan 3. Maka, di sini dari P dikali Q sama dengan 3, kita harus memiliki pilihan angka yang dengan apa jika dikalikan itu akan menghasilkan nilai 3. Maka dari itu di sini kita ada angka 1 dan 3 yang dikalikan akan menghasilkan 3. Nah, di sini kita sudah memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu P dikali Q sama dengan 3. Untuk itu, kita tadi memperkirakan angka. Untuk P dikali Q-nya itu tadi yang dapat menghasilkan 3, yaitu angka 1 dan angka 3, yang jika dikalikan 1 dikali 3 adalah 3. Nah, sudah didapatkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sudah didapatkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Lanjut kita ke tahap selanjutnya. Untuk bagian P ditambah Q sama dengan B. Di sini kita masih harus menentukan kira-kira nilai P ditambah Q yang bisa menghasilkan nilai B adalah 4. Maka kita akan menempelkan kembali nilai 4. Nah, dari nilai 4 tadi, kita harus dapat memperkirakan nilai P dan Q yang kira-kira sesuai dari nilai 4. Untuk itu, tadi di persyaratan kedua, nilai P-nya sama dengan 1, nilai Q-nya sama dengan 3. Jika kita uji cobakan ke persyaratan ketiga, untuk 1 ditambah 3 yang sama nilainya dengan persyaratan kedua, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Maka nilai P dan Q-nya dapat kita lihat bahwa P adalah 1 dan Q adalah 3.
Nah, di sini untuk persyaratan 2 dan ketiga sudah memenuhi. Berarti untuk nilai P-nya kita dapatkan bahwa 1, nilai Q-nya kita dapatkan bahwa 3, dengan persyaratan kedua 1 dikali 3 sama dengan 3, dan itu terbukti, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4, itu pun juga terbukti. Maka didapatkan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X plus 3 akan ditemukan hasil akar-akarnya. Yang pertama, AX dikali AX. Yang pertama, untuk akar yang pertama, AX plus P, dan yang kedua, AX plus Q. A-nya di sini adalah 1, P-nya di sini adalah 1, A-nya lagi adalah 1, dan Q-nya adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, nilai P, dan juga akar-akarnya, maka dari persamaan ini didapatkan dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0, dapatkan akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X ditambah 1 dikalikan X ditambah 3. Yang jika dikalikan antara dua persamaan itu, X plus 1 dikalikan X plus 3 akan menghasilkan X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, tadi kita udah mengerjakan soal nomor 1 ya. Sekarang kita coba ngerjain satu soal lagi, oke? Di sini masih ada 2 soal lagi. Kita akan pilih dari 2 soal ini. Saya pilih yang ini. Terlihat soalnya. X kuadrat min 9X plus 18. Sama seperti tadi, soalnya akan kita sangkutkan di bagian tempat soal untuk ditempelkan. Nah, untuk itu, masih sama seperti yang tahapan pertama, kita akan menentukan soal dari X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0 dengan langkah yang sama seperti tadi. Dan di sini untuk bentuk umumnya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita masih sama saja akan melihat dari bilangan A, B, dan C yang manakah yang sesuai dari soal X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0, yang manakah yang sesuai untuk bilangan A, B, dan C untuk bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk itu, di sini pada soal X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0, dapat kita lihat bahwa A-nya adalah 1, lalu B-nya di sini adalah min 9 karena di sini X kuadrat min 9X. Minnya pada angka 9 itu tetap diikut sertakan. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, untuk nilai yang C, dari soal X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0, untuk nilai C-nya itu sendiri didapatkan bahwa C sama dengan 18.
Nah, nilai A, B, dan C-nya sudah kita temukan dengan A-nya 1, B-nya min 9, dan C-nya sama dengan 18. Untuk itu, kita akan beralih nih ke 3 persyaratan yang harus kita laksanakan. Pertama, A dikali C adalah A di sini 1 dan C-nya 18. Berarti 1 dikali 18 sama dengan 18. Setelah di tahap 1 kita sudah memenuhi, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu P dikali Q sama dengan A dikali C. Untuk nilai A dikali C itu sendiri kita tadi sudah dapatkan pada tahap pertama, yaitu bernilai 18. Maka untuk yang kedua akan kita nilai juga, hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya ke tahap ketiga, yaitu P ditambah Q sama dengan B. Nilai B-nya itu sendiri kita dapatkan bahwa min 9. Jadi di sini kita belum bisa memperkirakan nilai P sama Q-nya berapa jika untuk nilai A kali C sama B-nya belum tersedia ya. Nah, di sini kita udah dapat memperkirakan P dan Q. Apa kira-kira angka yang bisa sesuai untuk mengisi bagian berapa nilai P dan juga berapa nilai Q yang tersedia untuk memenuhi persyaratan yang kedua dan juga ketiga. Untuk P dikali Q sama dengan 18. Nah, di sini untuk memperkirakan berapa nilai P dan juga Q-nya, kita harus melihat nih, pada pernyataan kedua itu P dikali Q sama dengan 18. Pada pernyataan ketiga, P ditambah Q sama dengan 9. Maka, berapa nilai P dan Q jika dikalikan hasilnya 18 dan ditambahkan hasilnya min 9? Maka, dari kedua persyaratan itu, dapat kita perkirakan untuk operasi yang pertama, P dikali Q sama dengan 18. P dikali Q sama dengan 18, jika kita lihat untuk perkiraan angka-angkanya, itu kita dapatkan 1 dikali 18 sama dengan 18, 2 dikali 9 sama dengan 18, dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Tapi, dari ketiga persyaratan itu, tidak semuanya, bahkan bisa dibilang hanya ada satu yang akan memenuhi persyaratan yang tersedia untuk soal X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0 ini. Maka, di sini untuk memperkirakan kira-kira sesuai atau tidak perkiraan kita tadi. Nah, untuk memperkirakan berapa nilai P dan Q tadi dari ketiga operasi bilangan itu, kita dapat melanjutkannya ke persyaratan yang ketiga. Kira-kira sesuaikah dari 3 operasi itu jika kita tambahkan akan menghasilkan angka min 9. Untuk operasi bilangan yang pertama yaitu 1 dikali 18 akan menghasilkan 18. Tapi, apakah 1 ditambah 18 akan menghasilkan 9? 1 ditambah 18 akan menghasilkan 19. Maka jawaban yang pertama itu salah. Kita lanjut ke operasi bilangan yang kedua, yaitu 2 dikali 9 akan menghasilkan 18. Apakah 2 ditambah 9 akan menghasilkan 9? Tidak. 2 ditambah 9 akan menghasilkan 11. Maka kita lanjut ke operasi yang ketiga, adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu, apakah 6 ditambah 3 akan menghasilkan 9?
Ini bisa jadi di sini 6 ditambah 3 bisa menghasilkan min 9 asalkan untuk angka 6-nya itu terdapat min 6 dan untuk angka 3-nya itu juga terdapat min 3. Jadi min 6 ditambah min 3 akan menghasilkan min 9. Untuk itu, di sini memperkirakan angka tadi, kita dapatkan bahwa nilai P-nya adalah min 6 dan nilai Q-nya adalah min 3. Nah, dari memperkirakan bilangan kita tadi, coba kita buktikan. Min 6 dikalikan dengan min 3, apakah akan menghasilkan 18? Iya, karena min dikali min akan menghasilkan bilangan positif, dan di sini 6 dikali 3 menghasilkan angka 18. Jadi, min 6 dikali min 3 hasilkan 18 adalah terbukti benarnya. Lanjut ke yang persyaratan ketiga, min 6 ditambah min 3 apakah mendapatkan hasil min 9? Iya, karena jika kita konsepkan sebagai min itu adalah utang, utangnya yang dimiliki adalah sebesar 6 dan ditambah kembali dengan utangnya adalah sebesar 3. Jika dijumlahkan utang tadi, 6 ditambah 3 akan menghasilkan angka 9 yang juga bernilai negatif. Maka didapatkan pada soal x kuadrat min 9x plus 18 sama dengan 0 akan menemukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu A-nya di sini adalah 1, P-nya adalah min 6, A-nya lagi 1, dan Q-nya adalah min 3. Oke, dari dua persamaan tadi, apakah masih ada yang merasakan bahwa mencari akar-akar persamaan kuadrat ini sangat membingungkan? Mudah bukan menggunakan media seperti ini? Sekian dari saya. Untuk itu, dari penerapan media pembelajaran yang sudah saya sampaikan, di sini diharapkan bagi guru dapat menginovasikan kembali tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Karena dengan adanya media pembelajaran itu dapat lebih mempermudah siswa dalam memahami konsep yang akan dipelajari oleh siswa itu sendiri. Dan untuk siswa, mari kita gunakan media pembelajaran sebagai media yang memang dapat mempermudah kita dalam memahami apa yang dapat kita pelajari selanjutnya. Dan di sini kita pun dapat bermain sekaligus belajar, yang belajarnya pun gak bakalan bosan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.